Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR temukan satu jasad korban perahu getek yang terbalik di Sungai Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Mes karyawan SPBU di Lubuk Tanjung terbakar. Manajer SPBU meninggal dunia. Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pastikan ketersediaan beras dan harga beras yang stabil jelang puasa hingga Idul Fitri. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jasad korban perahu getek yang terbalik di Sungai Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Korban ditemukan beberapa ratus meter dari lokasi pertama hilang. Tim SAR gabungan terus berjuang mencari jasad Anto yang hilang usai perahu getek yang dinakodainya terbalik di Sungai Sugihan. Mereka mengerahkan perahu karet untuk menyusuri Sungai Sugihan. Akhirnya pada Selasa dini hari jasad Anto ditemukan 800 meter dari lokasi pertama kali perahu korban terbalik. Anto ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sugihan, Banyuasin. Korban atas nama Anto, umur 35 tahun, kemarin ditemukan sekitar jam 10 malam dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya kami mengevakuasi korban menuju rumah duka guna dilaksanakannya pemakaman. Untuk kendala sendiri yang pasti cuaca, yang kedua arus sungai, karena cuaca di sini juga sedang hujan lebat seperti itu. Unsur yang terlibat di sini itu ada Basarnas, lalu TNI Polri, dari Banser, juga yang pasti dari masyarakat dan perangkat desa sekitar. Sebelumnya pada Minggu siang, korban bersama istri dan anaknya menyeberangi sungai menuju ke Desa Nusantara untuk mengantar makan siang orang yang bekerja di sawah. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan disertai angin kencang. Akibatnya perahu getek yang mereka tumpangi terbalik dan ketiganya terjatuh ke dalam sungai. Dalam kecelakaan itu sang istri tewas, sedangkan Anto hanyut terbawa arus, sementara sang anak selamat. Muhammad Radiansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Seorang sopir ekspedisi yang sedang melintas di Desa Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditangkap polisi karena membawa sabu-sabu. Polisi terus melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui asal sabu-sabu tersebut. Panji Nur Cahyo dibawa ke ruang Sat Narkoba Polres Oku Timur setelah ia ditangkap karena membawa 1,16 gram sabu-sabu. Sopir ekspedisi ini ditangkap polisi saat melintas di kawasan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Tertangkapnya tersangka berawal dari laporan adanya sopir ekspedisi yang kerap membawa narkoba jika berkunjung ke wilayah itu. Polisi yang menyelidiki laporan itu kemudian menghentikan laju kendaraan tersangka. Hasilnya, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet. Melakukan sweeping di sepanjang jalan Kecamatan Belitang didapat dicurigai pada mobil box yang dikendari oleh saudara Nur Cahyo dan segera dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dompet saudara Nur Cahyo itu 2 paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Nur Cahyo itu dibawa ke Satres Narkoba Oku Timur guna dilakukan penyidikan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada saudara Nur Cahyo pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2002 dan tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dengan. Polisi terus memeriksa tersangka untuk mengungkap asal sabu-sabu. Tersangka terancam penjara minimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2 tersangka kasus penjualan asrama mahasiswa Sumatera Selatan di Yogyakarta ditahan aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan.
Setelah diperiksa selama 3 jam, 2 tersangka kasus penjualan aset asrama mahasiswa di Yogyakarta, Zurike Takada dan seorang notaris Eti Mulyati, akhirnya ditahan Kejati, Sumatera Selatan. Keduanya diam seribu bahasa saat ditanya awak media terkait kasus korupsi tersebut dan langsung menuju mobil tahanan. Keduanya akan mendekam di LP Perempuan Palembang selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, Kejati Sumsel telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus ini. Namun 2 tersangka sudah meninggal dunia, sedangkan 1 tersangka lainnya sudah ditahan. Penyidik Bidang Khusus Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo, Yogyakarta. Bahwa telah diinfokan pada hari sebelumnya, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dan telah menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial AS, MR, dua-duanya almarhum, kemudian juga ZT, EM, dan DK. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tadi sebagai tersangka, ada 2 tersangka yaitu tersangka ZT dan EM terhadap 2 tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan. Sebelumnya, aset milik Pemprov Sumsel berupa asrama mahasiswa yang berada di Jalan Puntodewo, Yogyakarta, dijual pada tahun 2015. Modusnya, tersangka AS yang sudah meninggal dunia sebagai pengurus yayasan meminta kepada notaris Eti Mulyati menerbitkan akta pendirian yayasan. Kemudian pihak yayasan mengeluarkan surat kuasa kepada Zurike Takada dan almarhum MR untuk menjual aset tersebut kepada Yayasan Mualimin di hadapan notaris DK. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara 5 tahun. Dedi Ironsyah melaporkan dari Palembang.